Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang pertemuan yang tidak terduga akan terjadi. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, Libra, kita akan fokus kepada kartu ini ya. Kita akan shuffle kartunya. Pertemuan yang tidak terduga terjadi. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Kita akan coba cek ya. Adakah pertemuan yang terjadi di sini? Sepertinya pertemuan ini akan membuat seseorang makin tergila-gila sama kamu ya. Ini ada addiction, ada key on ring, ada seseorang ya yang benar-benar saat ini lagi ingin memperbaiki hatinya, memperbaiki dirinya gitu loh. Kenapa? Ya mungkin saja dia ini pernah terluka, dia pernah kecewa, dia pernah disakiti, sehingga ada pertemuan yang mungkin yang dia tidak sadari itu bertemu dengan kamu. Entah di mana, di suatu pesta kah, di sebuah acara kah, ya, atau di sebuah pertemuan. Nah, di situ akhirnya antara kamu dengan dia berinteraksi, saling ngobrol, ya, saling cerita, cerita kehidupan masing-masing. Ya, kayaknya akrab gitu loh. Nah, ternyata dia punya solusi dari hati dia yang tersakiti saat ini. Dia kayak ngerasakan nih, kok aku dengan kamu merasa nyaman ya? Kok aku dengan kamu aku ngerasa bahagia ya, happiness. Dia bahagia, ya. Sehingga di situ muncul dalam pikirannya. Gak tahu nih kenapa hati dia yang hancur tadinya itu mulai sembuh. Dia mulai bahagia. Ternyata dia punya asumsi terhadap kamu. Jangan-jangan aku punya rasa nih sama kamu gitu, ya. Ternyata seseorang ini mulai merasakan ada obses kepada kamu. Karena benar-benar aku itu bisa bahagia loh saat bertemu dengan kamu. Saat bercerita dengan kamu, dia kayak ngerasa happy. Muncullah dalam niatannya dia, dalam hatinya dia atau dalam pikirannya dia, ya, untuk mendekat ke kamu. Ya mungkin menjalin hubungan yang lebih intens. Atau di sini kayak benar-benar seseorang ini mencari cara ya agar bisa memulai suatu koneksi dengan kamu. Dia kayak benar-benar ngerasakan hal yang beda saat bersama dengan kamu. Dia seperti ingin melakukan segala cara di sini. Apapun caranya, aku akan lakukan. Kalaupun nanti kita akan berbeda jarak gitu ya. Mungkin ada yang LDR, mungkin kamu bertemunya itu di saat ada momen pulang kampung atau bagaimana gitu ya. Nah, ternyata di situ walaupun kita berjauhan, dia punya keinginan untuk mendekat ke kamu walaupun mungkin ada jarak yang memisahkan kita gitu loh. Dia akan rela berkorban untuk kamu di sini. Ya, jadi seseorang ini ternyata ya punya obses ya, tapi obsesnya ini mungkin ke arah yang positif ya. Dia seperti dia karena udah ngerasa sih saat dekat dengan kamu itu kayak ngerasa nyaman aja gitu loh. Sehingga membuat dia itu ya ingin mengejar kamu di sini. Oke. Nah, ini yang aku rasakan dari energi dia. Kita coba lihat ya di sini dari inisialnya. Siapakah dia? Inisial seseorang yang mungkin akan bertemu dengan kamu ini. Orang ini mulai ya tergila-gila sama kamu dia. Mulai kayak uring-uringan, mulai kayak kangen-kangenan gitu ya. Kita akan coba cek. Oke, hidung aku gatal ya. Ada L, teman berantem.
Wah, dulunya mungkin ya sejak pernah kamu bertemu dengan dia atau seseorang ini, eee, saat bertemu dengan kamu itu sering berantem aja gitu ya, kayak selalu ada apa ya, ada permasalahan. Tetapi ternyata di setelah pertemuan yang berikutnya, atau mungkin setelah kamu dengan dia terpisah, tidak ada berantem lagi, itu mulai ada kerinduan. I dan V, temannya teman. Nah, ini karena keseringan, pergi ke pergi bersama teman gitu ya, atau ke rumah teman. Nah, akhirnya temannya teman ya menyukai gitu ya, paham ya? Ini temannya teman, kamu punya teman, ternyata teman kamu juga punya teman nih, gitu. Ya mungkin di saat pertemuan itu terjadi, ya kamu pergi mungkin nih sama bareng teman kamu, entah itu nonton atau ke mall gitu ya. Temannya kami tuh ketemu sama temannya, ya udah, kan berbelit-belit ya. Ini ada saudara teman. Nah, mungkin ada juga ya beberapa dari kamu yang sering datang ke rumah temannya kamu. Nah, di situ karena keseringan, jadi saudaranya itu entah itu adiknya, entah itu kakaknya ya, mungkin bisa jadi lebih tua dari kamu gitu ya. Dia mulai menyukai ya. Ini ada C dan Z, mantan terindah ya. Ada mantan terindah yang benar-benar sangat apa ya, menyukai kamu. Nah, mungkin pertemuan berikutnya ini membuat kamu dengan dia itu kayak gimana-gimana gitu ya. Kayak ada sesuatu, karena terindah nih gitu loh. Ada hati yang bergetar, ada kayak, wah aku kok kepikiran dia ya setelah bertemu dengan dia gitu ya. Ada seperti itu. Kita akan coba lihat dari kata tarot dulu ya. Seperti apa yang terbaca. Oke, kita akan coba cek bagaimana yang terbaca untuk pertemuan tidak terduga ini. Ya, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, ini benar-benar ya terjadi suatu pertemuan. Ada Eight of Pentacle, Taurus, Virgo, Capri. Ada Five of Pentacle, Taurus, Virgo, Capri. Kita ambil 3 lagi kartunya. Oke, pikirkan dia, seseorang yang kamu fokuskan di sini. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada Knight of Swords. Ada Pack of Cups. Cancer, Pisces, Scorpio. Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi. Oke. Ada Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Nah, di kartu-kartu ini aku melihat seperti memang akan terjadi suatu pertemuan ya. Pertemuan yang tidak terduga. Dimana di saat ini kamu merasa kayak galau banget. Di saat ini kamu ngerasa stuck banget gitu ya. Kamu kecewa, kamu pernah tersakiti atau ini dia. Karena ini juga bisa vice versa energinya. Nah, di saat dia merasa kecewa atau kamu yang kecewa ya, tiba-tiba aja bertemu nih. Bertemu dengan seseorang. Nah, ternyata pertemuan itu membawa suatu perubahan. Ya, perubahan yang begitu sangat diinginkan ya. Yang tadinya merasa lagi sedih, lagi kecewa, lagi sengsara ya. Cahaya bulan ini selalu menerangi. Jadi ini gambaran sebuah pertemuan ini. Pertemuan yang membawa sebuah titik terang gitu loh. Oke. Dan ini juga ada Eight of Pentacles. Di saat itu terjadi, ada usaha yang dilakukan. Ternyata seseorang ini melakukan sebuah tindakan yang membuat kamu ngerasa nggak percaya, kamu nggak yakin ini terjadi. Di saat pertemuan itu, seseorang tersebut mungkin melakukan sesuatu yang mungkin ingin berkomitmen gitu ya, atau pengen membuat suatu hubungan yang lebih intens. Ya, dia akan meyakinkan kamu di sini bahwasanya akulah orang yang kamu cari. Akulah orang yang kamu harapkan selama ini. Begitu. Karena ini aku melihat ya, mungkin beberapa dari dia itu pernah mengalami satu kesengsaraan, suatu kelukaan gitu ya, kedukaan juga. Nah, ini seseorang ini sebenarnya berusaha untuk move on, tapi sulit. Masih kepikiran terus. Karena mungkin hubungan ini sudah sejak lama terjalin. Nah, di saat mungkin ada suatu hal yang terungkap,
seseorang itu mungkin mengkhianati dia, menghancurkan harapannya dia, ya, atau seorang itu sudah meninggalkan dia. Ya pupuslah harapannya, ya. Tapi di sini, ya, dia tahu dia tidak akan kembali kepada pasangannya tuh. Dan dia di sini berfokus kepada suatu energi, mungkin energi yang akan datang. Arti kata ya kamu. Dia seperti bertemu dengan kamu, ya, yang bisa mengobati luka hatinya, yang bisa menyembuhkan dia, yang bisa membuat dia bahagia, ya. Itu membuat dia sangat senang sekali. Oke. Karena di sini apa yang dipikirkan itu akan menjadi sebuah kesempatan. Jadi apa yang dia pikirkan akan menjadi sebuah kesempatan untuk dia memulai suatu hubungan dengan kamu. Jadi kalau seandainya kamu ngerasa, ya kamu sudah mengenal dia dan kamu mungkin juga sudah tahu kalau dia itu punya masa lalu. Ya, kalau memang dia ingin berubah, dia merasa menghargai kamu, ya kenapa tidak gitu loh. Kamu bisa memberikan kesempatan kepada dia. Ya, kita manusia pasti punya masa lalu. Masa lalu cukup untuk dijadikan sebuah pelajaran saja. Ya, jangan dikenang, jangan diingat, jadikan itu sebagai pelajaran. Sehingga kedepannya kita mungkin akan jauh lebih baik. Nah, itu yang dilakukan seseorang ini. Ya, berharap kamu bisa menerima dia atau di sini ada kondisi kamu. Kamu yang benar-benar merasa butuh seseorang yang bisa mensupport kamu, mendukung kamu gitu ya. Nah, ternyata hadir seseorang tersebut yang bisa membuat kamu move on dari masa lalu, ya. Dan ternyata orang itu bisa menerima kamu apa adanya. Oke? Di sini mulai ada fokusnya kamu atau fokusnya dia. Ya, yang membuat akhirnya ada komitmen. Dia sih mulai ya tergila-gila sama kamu, dia mulai terobsesi sama kamu. Tapi bisa jadi obsesinya itu akhirnya berubah menjadi ketulusan, berubah menjadi suatu cinta yang luar biasa gitu loh. Ya, aku melihat seperti itu karena di sini ada key on the ring. Akan ketemu dengan sebuah kunci atau solusi dari hubungan yang mungkin yang awalnya diragukan ini. Ya, kita coba lihat dari segi isi hatinya, perasaan terdalamnya dia itu seperti apa. Oke, seperti apakah perasaan terdalamnya dia? Fokus kepada kartu ini. Ya, perasaan terdalamnya dia. I'm coming trust. Nah, dia akan datang dengan segala keyakinannya gitu ya. Dan dia mungkin meyakinkan kamu, aku akan datang gitu loh. I'm coming, trust. Aku akan datang, yakinlah gitu loh. Ya mungkin dia ingin memastikan kepada kamu, awalnya mungkin kamu dengan dia terpisah karena jarak. Di situ kamu ataupun dia kayak ngerasa sedih aja. Saat kita bahagia-bahagianya, kita lalu terpisah gitu loh. Tapi ya mungkin di sini dia ingin mengatakan kepada kamu kalau aku akan datang lagi ke kamu, begitu ya. You are right. Kamu benar. Aku ternyata tidak bisa hidup tanpa kamu. Kamu benar, aku sayang sama kamu gitu loh. Ya, happiness is my priority. Dia benar-benar kayak memprioritaskan suatu kebahagiaan untuk dirinya. Dia sangat bahagia sekali. Ya, inilah yang dia butuhkan di sini. Aku butuh bahagia dan itu aku lihat bersama dengan kamu, begitu. Oke. Nah, ini ada reach out. Dan semua itu benar-benar ya akan kamu dapatkan, ya. Akan benar-benar membuat kamu ngerasa yakin gitu loh. Dia datang. Nah, ini suatu pencapaian yang cukup luar biasa ya. Dia akan datang terus bertemu dengan kamu dan memiliki kamu. Atau sebaliknya. I never imagine so much perfection. Saya tidak pernah membayangkan ya sesuatu hal yang perfect, enggak. Arti kata ya namanya kita manusia pasti punya kekurangan, pasti punya kelebihan. Dan apapun yang kamu miliki itu akan dia terima. Dia tidak akan menuntut banyak dari kamu. Dia tidak akan menuntut ini itunya sama kamu. Dia akan benar-benar fokus kepada apa yang memang saat ini kamu miliki. Ya, dia akan bisa menerima kamu apa adanya. Jadi ini bentuk dari ketulusannya dia ya. Nah, intinya beri aja aku ruang. I just want space. Aku hanya ingin ruang. Ya, seseorang ini mungkin pengen ruang di hati kamu atau saat ini dia kayak udah pernah untuk merenung, ternyata yang aku inginkan adalah kamu. Ya, makanya dia kayak ngotot nih untuk bertemu dengan kamu begitu. Oke? Nah, jadi teman-temanku mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Semoga pertemuan ini akan terjadi yang akan membawa suatu kebahagiaan kepada kamu. Oke? Bayangkan, manifestkan semuanya terjadi.
Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu. Sampai ketemu lagi. Dadah.